Hai guys, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Tergantung kapan Anda mendengarkan, menyaksikan, menonton video ini. Jumpa lagi bersama kami di Sosiologi.info, referensi artikel mahasiswa sosiologi terbaru. Nah, kita ingin membahas topik yang menarik kali ini, yaitu tentang sosiologi pariwisata. Nah, sebelum mendengarkan video ini lebih lanjut, jangan lupa tombol subscribe-nya diklik, ya guys. Sosiologi Info, pengertian sosiologi pariwisata, ciri-ciri wilayah kajian. Menurut Cohen, ia mengelompokkan ada 4 wilayah kajian sosiologi pariwisata. Apa saja? Yuk dengarkan video ini. Pandemi COVID-19 yang terjadi hampir di seluruh dunia memberikan dampak yang signifikan terhadap perkembangan dunia pariwisata saat sekarang. Di awal-awal kemunculan misalnya, pariwisata betul-betul terganggu gitu ya, terpukul. Banyak yang di PHK, banyak yang susah kehidupannya, terutama di daerah-daerah masyarakatnya yang hanya tertumpu kepada sektor pariwisata. Lanjut, pasca atau sesudahnya pandemi COVID secara global ini tentunya akan memberikan pengaruh kepada kebijakan-kebijakan dan keputusan dalam upaya meningkatkan kembali ruh pariwisata, terkhususnya memang di Indonesia. Dengan adanya pandemi COVID yang mendunia, membuat sektor pariwisata hari ini mengalami kerugian-kerugian yang sangat besar. Di mana hotel-hotel sebagian tutup, tempat rekreasi sebagian juga sudah tutup, kemudian objek-objek wisata di awal-awal ini ya, saya berbicaranya di awal-awal, objek wisata juga ditutup, seluruh tempat wisata lumpuh total di awal-awal pandemi ya, oke, garis bawahi di awal-awal pandemi. Nah, hal ini tentunya menjadi perhatian kita bersama dalam menyikapi bagaimana perkembangan dunia pariwisata. Oleh karena itu, teruntuk mahasiswa sosiologi, pandemi COVID ini bisa menjadi kajian-kajian sosiologi, terkhususnya dalam pariwisata. Nah, oleh karena itu, mari kita pahami apa pengertian sosiologi pariwisata, ciri-ciri sosiologi pariwisata, dan wilayah kajian dari sosiologi pariwisata. Yuk dengarkan video ini. Aspek sosial budaya. Perkembangan ilmu sosial dan sosiologi semakin diminati banyak orang karena ilmu yang dipelajari dalam sosiologi berhadapan langsung dengan masyarakat. Baik itu perilaku, tindakan, memahami struktur, sistem sosial, dan norma-norma, serta lembaga-lembaga sosial masyarakat yang bisa menjadi tujuan kajian sosial. Nah, salah satu ilmu sosiologi yang mungkin sedikit asing nih kita dengar yaitu sosiologi pariwisata. Memang sih, dalam perkembangannya pembangunan pariwisata kita selalu fokus pada aspek ekonominya saja. Terkadang kita mengesampingkan aspek-aspek sosial sebagai bahan pertimbangan kajian strategis untuk melakukan pembangunan pariwisata. Misalnya dalam pendekatan sosiologis, aspek-aspek pembangunan pariwisata juga semestinya melibatkan ilmu sosiologis. Beberapa pembangunan pariwisata yang dilakukan kerap kali membawa dalil-dalil dari luar. Ini membuat aspek-aspek pembangunan pariwisata dilaksanakan tidak memperhatikan masyarakat setempat. Yang mana masyarakat itu sebenarnya berdekatan dengan pembangunan pariwisata itu. Nah, oleh karena itu, pentinglah untuk melibatkan masyarakat setempat. Di mana dalam pembangunan pariwisata kita juga harus mengikuti aturan main dari pembangunan pariwisata di daerah tersebut. Yang mana tidak mengkaitkan dengan aspek-aspek sosial budaya dari lingkungan masyarakat tempatan, itu sangat keliru gitu. Dimana pembangunan pariwisata itu harus melibatkan masyarakat di sekelilingnya, harus melibatkan, sehingga pengambilan keputusan dilakukan pada saat memulai rencana pembangunan pariwisata yang tadinya tidak mengedepankan aspek-aspek sosial budaya masyarakat setempat itu acap kali menjadi bumerang sebenarnya bagi masyarakat itu, yang mana adanya pembangunan pariwisata mempengaruhi hidupnya, mempengaruhi masa depan mereka sebagai warga asli
di sana. Nah, itu sekilas gambaran pentingnya bagaimana pembangunan rencana pariwisata yang dilakukan harus memperhatikan aspek sosial budaya masyarakat di sana. Dengan demikian, pembangunan dapat memberikan hajat hidup yang baik kepada masyarakat, terutama untuk mereka yang tinggal di daerah dekat dengan pengembangan pariwisata itu. Pengertian sosiologi pariwisata. Masyarakat dan pariwisata tidak dapat dipisahkan. Mereka berdua saling berdekatan dan menjadi ruh bagi perkembangan pariwisata yang pesat. Oleh karena itu, individu, manusia, masyarakat, dan pariwisata bisa dijadikan sebagai objek kajian sosiologi. Perkembangan kajian sosiologi inilah yang membuat munculnya sosiologi pariwisata sebagai cabang ilmu sosiologi itu sendiri. Secara singkat, sosiologi pariwisata adalah cabang dari sosiologi yang mengkaji masalah kepariwisataan dalam berbagai aspeknya. Sosiologi pariwisata merupakan kajian tentang kepariwisataan dengan menggunakan perspektif sosiologi, yaitu penerapan prinsip, konsep hukum, paradigma, metodologi sosiologisnya di dalam kajian masyarakat terhadap fenomena-fenomena pariwisata tersebut. Untuk selanjutnya, berusaha mengembangkan abstraksi-abstraksi yang mengarah kepada pengembangan teori. Menurut Cohen, sosiologi pariwisata adalah cabang keahlian yang berkaitan dengan studi tentang motivasi wisata, peran hubungan dan institusi, serta dampak-dampaknya terhadap wisatawan dan dampak masyarakat yang menerimanya. Disitulah Cohen mengatakan sosiologi pariwisata itu berkecimpung. Dalam kaitannya dengan kajian sosiologis terhadap pariwisata, ada dua pertanyaan pokok yang penting untuk kita menjadi bahan renungan. Pertama, aspek-aspek apa saja dari pariwisata yang dapat dikaji secara sosiologis atau menggunakan kacamata sosiologi. Kedua, perspektif sosiologi mana yang paling cocok untuk digunakan mengkaji aspek-aspek pariwisata. Dan dari waktu ke waktu, aspek sosiologis dalam merencanakan pembangunan pariwisata semakin mendapat perhatian. Karena meningkatkan kesadaran bahwa pembangunan pariwisata tanpa pertimbangan yang matang dari aspek sosial budaya atau sosiologis justru akan membawa malapetaka bagi masyarakat di daerah tempatan tersebut. Karena sebagaimana kita ketahui bahwa pariwisata mempunyai daya dobrok yang tinggi untuk merusak kebudayaan masyarakat yang menerima wisatawan. Karena ada kunjungan wisatawan, tentunya ada di sana nanti penerimaan menolak dan itu bersih tegang sebenarnya gitu. Nah, sehingga memang penting untuk mengkaji secara sosiologisnya. Dalam perkembangan sejarahnya, sosiologi pariwisata dekade 1980 mengalami kemajuan yang sangat pesat dalam studi sosiologi pariwisata dengan berbagai aplikasi perspektif sosiologis, baik yang bersifat empiris maupun teoritis. Cara pandang ahli sosiologi terhadap pariwisata juga bervariasi. Ada yang memandang pariwisata sebagai salah satu bentuk pelarian atau penolakan terhadap modernitas gitu ya. Nah, sebagai bentuk ziarah modern, sebagai pengembangan neokolonialisme dan neo-imperialisme, atau sebagai ego peningkatan. Ciri-ciri sosiologi pariwisata. Secara sosiologis, John Urey menyebut bahwa pariwisata mempunyai ciri-ciri sebagai berikut. Pertama, pariwisata adalah aktivitas santai atau aktivitas dengan waktu luang. Kedua, hubungan pariwisata terjadi karena adanya pergerakan manusia. Ketiga, dilihat dari sisi wisatawan, pariwisata adalah aktivitas yang dilakukan pada tempat dan waktu yang tidak normal. Keempat, tempat dan atraksi yang dinikmati oleh wisatawan adalah tempat atau pariwisata yang tidak langsung berhubungan dengan pekerjaan atau penghidupan wisatawan. Kelima, pariwisata menjadi wahana sosialisasi baru. Karena ada banyaknya penduduk yang berinteraksi di sana, adanya masyarakat pendatang, adanya masyarakat tempatan yang terlibat dalam pariwisata. Pergerakan-pergerakan secara massal misalnya, di situ akan terjadi interaksi, komunikasi. Keenam, destinasi wisata yang dikunjungi seringkali dipilih berdasarkan khayalan atau fantasi. Karena adanya gambar atau citra yang kita lihat
seperti di media sosial, di Facebook, ataupun di berita-berita lainnya. Ketujuh, perjalanan pariwisata adalah sesuatu yang bersifat tidak biasa. Kedelapan, peranan simbol dan penanda sangat besar di dalam keberhasilan sebuah destinasi wisata. 9. Setiap destinasi wisata selalu mengalami pembaharuan, penambahan produk-produk baru yang umumnya dilakukan oleh para profesional di kalangan usaha pariwisata. Wilayah kajian sosiologi pariwisata. Dalam kajian sosiologis, memang ada banyak aspek yang bisa kita kaji menggunakan pendekatan sosiologi. Oleh karena itu, banyak aspek yang dikaji. Cohen mengelompokkan menjadi 4 wilayah kajian, yaitu pertama, wisatawan; kedua, hubungan antara wisatawan dengan masyarakat lokal; ketiga, struktur dan fungsi sistem pariwisata; keempat, dampak-dampak dari adanya pariwisata. Nah, itulah sekilas untuk kita memahami fenomena-fenomena sosial sosiologi pariwisata. Mungkin saja teman-teman tertarik untuk mengkaji dengan menggunakan sudut pandang sosiologi pariwisata. Pahami dulu ciri-ciri sosiologi pariwisatanya, wilayah kajiannya apa saja, sehingga dapat dengan mudah melakukan kajian-kajian sosiologis pariwisata. Terima kasih sudah mendengarkan video ini. Nah, ingat, sebelumnya jangan lupa subscribe ya guys. Klik tombol subscribe-nya. Terus, saya ingatkan lagi, kalau sudah selesai mendengarkan video ini, tolong dibantu share ke WA atau Facebook teman-teman. Jangan lupa diskusi di kolom komentar. Silakan berkomentar. Nanti kita bisa saling berinteraksi dan berdiskusi lebih lanjut. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye guys.